Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan, dan anak kami yang kami banggakan dan yang kami cintai, alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah hadirkan kita di masjid ini. Kami mengajak diri kami dan Bapak Ibu semua untuk merasakan betul bahwa kita adalah orang yang telah mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidup ini Bapak Ibu ya, ini nikmat yang luar biasa. Hidup bagi Bapak itu nikmat kadang mana. Kalau ada orang mengambil ibu, berapapun ibu minta akan saya kasih, asal ibu tidak hidup bagi ibu. Mau ibu kan? Jadi binti ibu 10 miliar, ibu apa 10 miliar tapi ibu meninggal. Tidak ada satu orang pun yang mau bapak ibu. Bahkan ada orang di rumah kita, dia mengambil rumah kita atau mengambil nyawa kita, pasti kita akan serahkan rumah kita. Maka rasakanlah bahwa kita sekaya-kayanya Bapak Ibu. Jadi kalau ada di antara sekarang ini yang sedih, yang gundah gulana, segera minta ampun Bapak Ibu, karena nikmat Allah luar biasa. Dan rasakan Bapak Ibu, ketika ibu ada masalah, suasana hati kurang nyaman, katakan dalam hati kita, Allah bisa buat lebih parah lagi daripada keadaan kita sekarang. Rasulullah, kalau ibu sakit paru, sakit kepala, Allah bisa tambah sakit paru, bisa tambah sakit kepala, tambah sakit pinggang, tambah sakit lain. Bisa Allah beri. Kalau ada para suami yang kurang nyaman, Allah bisa beri di paru itu. Dengan menyadari itu, insya Allah kita bersyukur. Maka pagi ini kami ingin mengajak diri kami Bapak Ibu betul-betul bersyukur. Memang dalam hati syukur. Tidak hanya lisan kita, hati kita pun mengakui bahwa Allah memang benar-benar memberikan nikmat yang banyak untuk kita. Itu Bapak Ibu pastikan dengan nikmat yang banyak itu benar-benar ibadah kita. Dan alhamdulillah pagi ini dengan salat subuh berjamaah di masjid, inilah yang diminta oleh Allah. Allah berikan kita nikmat hidup, nikmat kesehatan, kita gunakan untuk taat kepada Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, subuh ini kami ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah dalam surat Az-Zumar. Surah Az-Zumar ini surat yang ke-39. Ayat yang kami bacakan tadi, ayat 53 Bapak Ibu. Itulah enaknya kita beriman Bapak Ibu. Kita dapat informasi dari Al-Quran yang membuat kita tenang dalam hidup ini Bapak Ibu. Bisa menikmati hidup. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Kul, katakanlah. Berarti ini Allah menyuruh kepada Nabi besar Muhammad untuk mengatakan kepada kita. Dan pagi ini insyaallah alhamdulillah kami telah mengatakan kul kepada Bapak Ibu semua. Katakanlah hai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya.
Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini betul-betul air segar yang Allah siramkan ke dalam hati kita, Bapak Ibu. Banyak kita melihat saudara kita ketika kita ajak dia sholat, kita ajak dia taat, dia mengatakan dia sudah berlumuran dosa. Semua dosa sudah dilakukannya, apapun yang dilarang oleh Allah semuanya dikerjakan. Maka dia sudah mencap diri dia ahli neraka, dan dia berkeyakinan Allah tidak akan mengampuni dosanya. Ketika kita ajak untuk taat, dia tidak mau taat lagi. Takdirnya seperti ini kan? Makanya Allah informasikan melalui lisan Rasulullah dalam surah Zumar 53, katakanlah hai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Bapak Ibu, ini penting kalau ada saudara kita, karib kerabat kita yang kita lihat jauh dari Allah, sampaikan ini, nasihat-nasihati mereka. Karena ini Bapak Ibu, kalau mereka tidak berhenti dengan dosanya dan mereka tetap melakukan dosa yang lama tetap dosa, ditambah dosa yang baru. Sementara kalau dia taubat, dosa yang lama dihapuskan oleh Allah dan dia tidak berdosa lagi. Maka ini penting sekali ayat ini kita informasikan kepada siapa saja, Bapak. Dakwahi ini Bapak Ibu. Ya, kalau tidak ini mengerikan bagi mereka. Dan di ayat lain Bapak Ibu, Allah juga mengatakan barang siapa yang bertobat, maka dosa yang lama itu bernilai pahala. Kenapa bernilai pahala? Karena dia tidak melakukan lagi. Misalnya tiap hari dia minum khamar, setiap hari dia berjudi, kemudian dia bertobat tidak minum khamar lagi, maka bertobat tidak minum khamar yang biasanya dilakukan menjadi pahala karena dia tidak minum khamar lagi. Biasanya dia berjudi, dia bertobat tidak berjudi. Selama dia berjudi, tidak berjudi itu tambah pahala ya Bapak Ibu. Itu betul Allah berikan. Dia luar biasa besarnya rahmat Allah. Kemudian di ayat 54 apa kata Allah Bapak Ibu, setelah Allah mengatakan jangan kamu berputus asa bahwa Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di ayat 54-nya apa kata Allah Bapak Ibu? Wa anibu ila rabbikum waslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu tsumma la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhan, taubatlah dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Banyak wali Allah, banyak dosa dakwaan kepada Allah. Taubatlah, kamu penyayang kepada Allah. Capailah taubat sebelum terlambat, sebelum datang azab kepadamu dan tak bisa ditolong oleh Bapak Ibu. Makanya bersyukur masih hidup Bapak Ibu. Kalau masih hidup masih ada kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau lama meninggal, saya sudah meninggal itu bertobat tak tunggu dulu. Meninggal Bapak, itu ada nampak arah bertobat kayak itu. Ya Allah, ya Allah bertobat tu tak terima lagi Bapak. Menangilah kita, ayam matu aku begadang. Tapi kalau kini orang menangi, ayam matu apa mampu ya kita. Allah yang nyari surat di ayat 5 kembalilah kepada Allah. Kemudian setelah itu puji Allah Bapak Ibu taubat di ayat 55 dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu Al-Quran dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak sedang kamu tidak menyadarinya. Allah ingin melihat di ayat 55. Nah, taubat gua segeralah taubat sebelum tak tertolong lagi insya Allah. Satu, ikuti aturan gua sebelum datang azab kepadamu secara mendadak. Lihatlah nanti surah Zumar 55 secara mendadak Allah mengejek sedang kamu tidak menyadarinya. Bila salat ke masjid, bekolah, lupalah mati mendadak. Awak sihat-sihat, segar-segar, awak jago kesihatan, apa sih minum makanan awak jago mana? Awak lari pagi, awak artikel kesihatan awak jago. Kemudian tunai yakin awak kesihatan awak, tapi mudah di Allah ya Bapak Ibu. Entah itu selesai awak sekali.
Maka Allah ingat ikulah Al-Quran sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya. Kemudian di ayat 56-nya tersusun rapi Allah menginformasikan kepada kita. Maka ketika orang meninggal dunia dan dia minta kembali ke dunia, Allah bahagia itu. Karena Allah mewanti-wanti terinci betul dalam Al-Quran. Di ayat 56-nya apa kata Allah? Agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang yang memperolok-olokkan agama. Jadi kalau orang disuruh sholat dan sholat Bapak Ibu santai-santai itu meninggalnya, ini menyasar Bapak Ibu. Alangkah besar penyesalanku atas kesalahanku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Di ayat 57-nya Bapak Ibu, atau agar jangan ada yang berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Padahal Allah sudah beri petunjuk Bapak Ibu, dan dia mengatakan kalau dulu dia menerima hidayah ini, pastilah dia akan bertakwa. Dan di ayat 58, atau agar jangan ada yang berkata ketika melihat azab, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Dan 59-nya, sungguh sebenarnya keterangan-keteranganku telah datang kepadamu. Puji Allah. Balian ambo ke dunia ini ya Allah. Ambo ke salat subuh di masjid ya Allah. Balian ambo ke dunia ya Allah, tak ambo judi-judi ya Allah. Balian ambo ke dunia ya Allah, tak riba ya Allah. Balian ambo ke dunia ya Allah, tak melawan ke suami yang boleh ya Allah. Balian ambo ke dunia ya Allah, tak melawan kawan tua ya Allah. Apa puji Allah, sungguh sebenarnya keterangan-keteranganku telah datang kepadamu, tetapi kamu mendustakannya, malah kamu menyombongkan diri dan termasuk orang yang engkar. Dan di 60-nya, dan pada hari kiamat engkau melihat orang-orang berbuat dusta kepada Allah, wajahnya menghitam. Bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang yang menyombongkan diri? Jadi orang yang lalai tidak ikut aturan Allah, Allah cap sebagai orang yang sombong Bapak Ibu.